Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program-program yang bagus yang dijalankan Pak Jokowi selama 9 tahun lebih, Prabowo dan Gibran akan lanjutkan. InsyaAllah bulan Oktober mereka berdua akan dilantik menjadi pimpinan nasional kita. InsyaAllah. Yang kedua, nah ini mungkin tidak ada, ini program untuk para guru di Indonesia. Saya lihat tidak ada guru di Indonesia, di sini ya, tidak ada guru ya. Semua adalah pengusaha dan pekerja. Namun pasti ada saudara-saudara yang punya keluarga atau kawan yang jadi guru hari ini. Betul? Ada? Ada? Ada keluarga, ada kawan, ada sahabat yang jadi guru hari ini? Ada. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insyaAllah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Itu tadi malam disebutkan, tadi malam di debat. Ada banyak guru yang masih dapat gaji 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Ya betul ya Pak Rosan, tadi malam disebut. Tidak mungkin Indonesia jadi Indonesia emas, di mana angkatan kerja itu cerdas dan kuat, kalau pendidikannya kurang baik. Kurang baik kenapa? Karena banyak guru bekerja sebagai ojol dan lain-lain. Betul atau tidak? Ternyata Pak Prabowo diberitahu oleh anak-anak kecil, guru mereka di Bojongkoneng, mereka pulang jam 10 pagi karena harus kerja sambilan. Banyak bekerja sebagai ojol. Ojol itu apa? Ojek online. Nah, tolong diberitahu kawan-kawan yang hadir hari ini, kabar baik kepada semua yang hadir di sini, yang ada keluarga atau sahabat atau pacar atau siapa yang jadi guru, mereka akan dapat tambahan gaji bulan Oktober. Mulai bulan Oktober kita akan berikan 2 juta per bulan. Kabar baik untuk pendidikan nasional Indonesia. Ada 4 juta guru, termasuk 537.000 guru honorer yang gajinya sangat minim, bahkan di bawah UMR. Tadi malam ada sebut di bawah UMR. Kita dengan 2 juta sebulan, kita akan naikin supaya bisa melampaui UMR di mana-mana di Indonesia. Saudara-saudara, saya lihat di sana di atas ini apa? Ada baliho, program 1 juta, 1 juta rumah, betul? Ini kurang akurat, ini kurang tepat. Kenapa? Karena Prabowo dan Gibran akan melancarkan suatu program 3 juta rumah setiap tahun.
1 juta rumah itu hanya di kota-kota besar. Kenapa? Karena menurut kawan-kawan dari Kadin, dari REI, Real Estate Indonesia, sekarang terdapat 13 juta keluarga masih menunggu rumah yang layak. Betul atau tidak? 13 juta kawan-kawan dari REI, Kadin. Saat ini pemerintah sedang membangun tiap tahun 200 ribu unit. Berarti apa? Berarti perlu 65 tahun untuk memenuhi kebutuhan 13 juta keluarga. Tidak bisa itu diteruskan. Kita akan mulai tahun ini, akhir tahun ini, program 3 juta rumah setiap tahun. 1 juta di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Pak Kukrit, Surabaya, dan lain-lain. 2 juta rumah di pedesaan. 2 juta rumah di pedesaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian, kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pintar dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa